Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mahmud Cahyo. Dalam video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana kita mengelola diri kita agar tidak terpengaruh oleh orang-orang yang toxic atau toxic people atau orang-orang yang beracun kalau bahasa kasarnya ya. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin bertanya, jika teman-teman suatu ketika melihat sebuah tomat yang segar, kemudian tomat itu kita dekatkan ya, ditempelkan dengan tomat yang sudah busuk. Kemudian kita diamkan beberapa hari, kira-kira apa yang terjadi? Apakah tomat yang busuk tadi kembali segar atau justru sebaliknya? Tomat yang segar tertular jamur-jamur dari tomat yang busuk. Ya, sudah tentu yang terjadi adalah hal yang kedua, yaitu tomat yang segar akan terkontaminasi, akan terinfeksi bakteri, terinfeksi jamur dari tomat yang sudah busuk. Ini menggambarkan sebagaimana kita, teman-teman semuanya, ketika hari ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, maka bisa jadi kita akan ikut tertular menjadi orang-orang yang negatif pula. Oleh karenanya, dalam kita bersosialisasi, dalam kita menjadi orang yang ingin bertumbuh, kita harus memperhatikan betul siapa sih orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita yang sedang membangun impian, yang memiliki tujuan besar, impian-impian besar, kita justru dikelilingi oleh orang-orang yang justru terus-menerus merendahkan kita, mengejek kita, mentertawakan kita, meremehkan kita. Yang pada akhirnya omongan-omongan ini akan terus-menerus menjadikan kita semakin down, semakin tidak bersemangat, atau bahkan semakin pesimis. Nah, ini perlu kita perhatikan betul agar apa? Agar setiap langkah kita, setiap orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan support positif kepada kita, bukan justru sebaliknya. Saya teringat sebuah kisah tentang kata kecil yang cukup menarik. Jadi suatu ketika ada perlombaan kata-kata kecil untuk menaiki menara yang cukup tinggi. Singkat cerita, ada banyak kata berkumpul, kemudian kata-kata kecil ini sudah mulai pada titik start. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, kata-kata ini mulai meloncat menaiki menara. Mereka mulai meloncat, perlahan satu persatu mulai jatuh, ya, mulai jatuh. Nah, kata-kata yang tidak mengikuti ini bersorak gitu ya, bersorak untuk bukan memberikan semangat, tapi justru sebaliknya. Sudahlah, turun saja, itu terlalu tinggi untuk kalian yang kata-kata kecil. Turun saja, daripada nanti kalian jatuh gitu kan. Orang-orang di sampingnya, namun bukan orang ya, kata-kata di sampingnya itu terus-menerus mengejek, terus-menerus merendahkan, terus-menerus memaksa kata-kata kecil ini untuk segera turun saja daripada nanti jatuh. Nah, singkat cerita, dari sekian banyak katak yang ikut lomba menaiki menara ini, yang lain berjatuhan, hingga tinggal satu katak yang terus-menerus naik. Bukan malah dia turun, tapi justru naik. Ya, naik, hingga pada akhirnya dia sampai pada titik puncak. Kemudian, apa yang terjadi sebenarnya pada kata kecil ini? Kata kecil ini ternyata tuli, teman-teman semuanya. Kata kecil ini tuli. Jadi ketika kata kecil ini melihat ke bawah, ada banyak kata-kata yang lain sedang bersorak-sorai, itu dia mengira kata-kata yang ada di bawah itu sedang memberikan semangat kepadanya. Ayo, naik. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu meminta agar kata-kata kecil ini untuk segera turun. Nah, buah dari karena katak ini tuli, ternyata menjadikan dia justru semakin bersemangat, karena dia mengira sedang diberikan semangat oleh kata-kata yang ada di bawah. Dia terus loncat, akhirnya menuju titik puncak. Dari kisah kata kecil ini kita bisa belajar bahwasanya bersikaplah tuli terhadap orang-orang lain yang justru mengejek kita, merendahkan kita, kemudian mentertawakan kita. Tidak usah pedulikan mereka. Fokuslah pada apa yang menjadi impian kita, menjadi tujuan kita. Jangan sampai energi kita habis hanya kita gunakan untuk memikirkan mereka, orang-orang yang justru tidak peduli dengan kita. Fokuskan energi kita pada hal-hal yang akan mengajarkan kita, yang akan membawa kita, yang akan mendorong kita menuju impian yang ingin kita bangun. Oleh karenanya, berhati-hatilah dengan siapa-siapa yang ada di kanan dan di kiri kita semuanya. Pastikan setiap orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang akan mendukung kita, yang akan mensupport kita untuk menjadi lebih baik. Demikian teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.